Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Waalaikumsalam salam sejahtera bagi warahmatullahi kita semua. Kami dari kelompok sisi 11 akan mempresentasikan terkait hasil analisis kasus KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Adetian dengan NPM 2310359. Perkenalkan, saya Aditya Hussein, NPM 23 10 2018. Perkenalkan, nama saya Seba Fauji dengan NPM 23 10 2032. Perkenalkan, nama saya Alp Aliansa dengan NPM 23 10 2033. Perkenalkan, nama saya Deva Fasija Nugraha dengan NPM 23 1041. Perkenalkan, nama saya Christian Rizky Autoverisa dengan NPM 23 10 5057. Baik, kita langsung memulai saja terkait presentasi hari ini. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Daipa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Aldi atas kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok sesi 11 menganalisis kasus KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang sebuah kajian yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan domestik di Indonesia yang disusun oleh kelompok 11 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Lalu selanjutnya di sini ada latar belakang mengenai fenomena KDRT di Indonesia. Jadi kekerasan rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya fenomena KDRT tidak hanya menimbulkan kekerasan fisik, tetapi juga luka psikis yang mendalam bagi korban sehingga menimbulkan trauma. Perbuatan tersebut bukan sekedar masalah pribadi dalam lingkup keluarga, melainkan juga merupakan tindak pidana yang berdampak pada ketertiban sosial. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan analisis. Rumusan masalah yang kita analisa yaitu adalah bagaimana bentuk analisis kronologis kasus KDRT berdasarkan analisis hukum pidana di Indonesia. Lalu tujuan penelitian ini yaitu adalah dengan menganalisis secara komprehensif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, menjelaskan unsur-unsur hukum yang relevan dan menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus pada hari Senin 18 Januari tahun 2024. Nah, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Samsul pulang ke rumahnya di Jalan Asia Eropa nomor 38F, Kota Bandung dalam keadaan marah setelah mengalami masalah di tempat kerja. Ia langsung menuju ruang tamu tanpa menyapa Mariam yang sedang menyiapkan makan malam. Nah, yang kedua adalah konfrontasi verbal. Maryam mencoba berbicara dengan Samsul, namun Samsul justru melontarkan kata-kata kasar dan menghina Maryam. Samsul menuduh bahwa Maryam tidak peduli dengan perasaannya dan selalu mengabaikan masalah yang ada. Nah, yang ketiga itu adalah kekerasan fisik. Ketika Maryam mencoba menghindari konfrontasi, Samsul menarik tangan Maryam dengan kasar, membuat Maryam terjatuh dan terluka. Samsul semakin marah, mendorong Maryam hingga jatuh ke lantai dan mengancam akan menyakiti Maryam lebih lanjut. Yang keempat adalah perampasan kemerdekaan. Anak-anak yang mendengar pertengkaran mulai menangis. Namun Samsul mengusir mereka ke kamar. Maria merasa takut dan terperangkap karena Samsul mengunci pintu dan menghalangi jalan keluar. Yang kelima adalah pelapor. Setelah lebih dari 1 jam, Maria berhasil meyakinkan Samsul untuk membuka pintu, lalu pergi ke rumah orang tuanya. Keesokan harinya, Maria melapor ke polisi dengan didampingi keluarganya dan mengajukan permohonan perlindungan. Yang selanjutnya itu adalah tempat dan waktu kejadian perkara. Eh, Yang pertama yaitu adalah tempat tindak pidana atau lokus delikti. Berdasarkan teori perbuatan material, lokasi tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan fisik yang dilarang dilakukan. Nah, lokasinya itu ada di Jalan Asia Eropa nomor 38F, Kota Bandung, Indonesia. Nah, teori yang digunakan yaitu adalah teori perbuatan material atau badania. Yang ketiga adalah wilayah hukum. Nah, wilayah hukum yang berlaku yaitu adalah Kota Bandung, Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu adalah tempus delicti atau waktu tindak pidana. Berdasarkan teori perbuatan material, waktu tindak pidana adalah waktu di mana perbuatan fisik yang dilarang dilakukan, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2024 pada pukul 19.00
Waktu Indonesia Barat, teori yang digunakan adalah teori perbuatan material atau badaniah. Yang selanjutnya itu adalah dasar hukum yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hukum pidana khusus atau lex spesialis yang tidak dikodifikasikan. Yang kedua adalah pasal 44 ayat 1, pasal utama yang digunakan untuk menganalisis tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Samsul. Yang ketiga adalah hukum pidana material, aturan hukum yang berisi tentang tindak pidana, sanksi, dan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini isi pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga, sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Di sini ada 3 poin, yaitu satu, unreset norm, subjek hukumnya yang menjadi sasaran setiap orang, itu ayat 1. Kedua, perbuatan yang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Ketiga, sanksi pidana pokok, pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. Selanjutnya, karakteristik tindak pidana dalam kasus ini yaitu TP-nya formil, tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatan itu sendiri. Yang dilarang adalah perbuatan kekerasan fisik tanpa perlu menunggu akibat tertentu terjadi. TP komisionis, tindak pidana yang dapat terrealisasi dengan perbuatan aktif. Melakukan kekerasan fisik merupakan perbuatan aktif, bukan pasif. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sebagai lex spesialis. Tindak pidana dolus atau kesengajaan. Perbuatan dilakukan dengan kesengajaan sebagaimana dimaksud. Samsul secara sadar menghendaki akibat menyakiti dan membuat Maryam takut melalui tindakannya. Tindak pidana biasa dapat diproses hukum tanpa memerlukan panduan khusus dari korban. Penyidik dapat langsung memperoleh berdasarkan laporan polisi. Tindak pidana selesai bukan percobaan, yaitu semua unsur perbuatan telah dilakukan dan menimbulkan akibat faktual berupa luka korban pada Maryam. Selanjutnya, di sini ada analisis unsur-unsur tindak pidana pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Unsur setiap orangnya terpenuhi. Subjek hukum adalah Samsul, seorang laki-laki WNI yang merupakan orang pribadi, bukan badan hukum. Identitasnya jelas, dapat dipertanggungjawabkan. Unsur melakukan kekerasan fisik terpenuhi, yaitu Samsul menarik tangan Maryam dengan kasar sehingga terjatuh dan terluka, mendorong Maryam hingga jatuh ke lantai. Tindakan ini menimbulkan rasa sakit dan luka fisik pada korban. Yaitu ketiga, unsur dalam lingkup rumah tangga terpenuhi juga. Samsul, suami dari Maryam, dan perbuatan terjadi di rumah mereka di Jalan Asia Eropa nomor 38F Bandung, memenuhi kriteria lingkup rumah tangga sesuai pada pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang PKDRT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pelaku. Samsul dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan analisis yuridis. Samsul dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena yang pertama, perbuatan melawan hukum formil. Tindakan Samsul secara eksplisit dilarang dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua, usia dewasa. Samsul berusia 23 tahun, termasuk kategori dewasa dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Yang tiga, tidak ada alasan pembenar. Tidak ditemukan alasan yang dapat membenarkan perbuatan Samsul. Yang keempat, tidak ada alasan pemaaf.
Tidak terdapat kondisi yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Yang kelima, kesengajaan terbukti. Samsul secara sadar dan sengaja melakukan kekerasan terhadap Maryam. Selanjutnya, sanksi pidana dan model permusuhan. Yang pertama, jenis sanksi yang digunakan adalah perumusan sanksi pidana pokok. Pidana penjara dan pidana denda merupakan pidana pokok sesuai sistem pembedaan Indonesia. Yang kedua, lama pidana dengan maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Yang tiga, model permusuhan tunggal alternatif menggunakan kata atau yang memberikan pilihan antara pidana penjara atau pidana denda. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terkait kepentingan hukum yang dilindungi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku dikenai pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam kasus yang dianalisis, kepentingan hukum yang dilindungi dari perumusan pasal 44 ayat 1 masuk ke dalam kelompok kepentingan hukum perorangan. Karena dilihat dari kronologi kasus tersebut, KDRT ini merupakan hubungan orang perorangan sehingga kepentingan hukum yang dilindungi adalah termasuk ke dalam kelompok kepentingan hukum perorangan. Boleh di slide? Terkait unsur subjektif dan objektif, unsur subjektif terkait kesengajaan terdapat tercantum secara implisit, meskipun tidak tertulis secara eksplisit, unsur kesengajaan terimplisit dalam kata kerja, yakni melakukan kekerasan fisik, dan juga kesengajaan sebagai maksud. Samsul secara sadar menghendaki akibat menyakiti Maria melalui tindakan menarik dan juga mendorong dan mengancam terhadap Maria. Untuk unsur objektif, perbuatan yang dilakukan oleh Samsul yakni kekerasan fisik dengan cara menarik tangan dengan kasar, mendorong hingga jatuh ke lantai. Lalu keadaan tertentu. Dalam lingkup rumah tangga, terjadi di rumah pribadi di Jalan Asia Eropa nomor 38F, Kota Bandung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk kursus gabungan tindak pidana berdasarkan kronologi, Samsul melakukan beberapa perbuatan melawan hukum dalam satu rangkaian kejadian yang menunjukkan konkurus realis. Yang pertama, kekerasan psikis, yaitu menghina dan merendahkan martabat Maryam dengan kata-kata kasar dan tuduhan yang menyakitkan. Yang kedua, kekerasan fisik pertama, menarik tangan Maryam dengan kasar hingga terjatuh dan mengambil luka. Yang ketiga, ada kekerasan fisik kedua, yaitu mendorong Maryam hingga jatuh ke lantai dengan keras. Lalu yang keempat, ada ancaman kekerasan, mengancam akan menyakiti Maryam lebih lanjut, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, perampasan kemerdekaan, yaitu mengunci pintu dan menghalangi Maryam keluar selama lebih dari 1 jam. Boleh di slide? Oke, faktor pemberat pidana. Hal-hal yang memberatkan. Poin pertama yaitu penyalahgunaan posisi. Kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri menunjukkan penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan dalam rumah tangga. Poin kedua, dampak pada anak. Kekerasan dilakukan di hadapan anak-anak menimbulkan trauma psikologis pada korban dan anak-anak. Poin ketiga, kekerasan berulang. Tindakan kekerasan dilakukan berkali-kali dalam satu rangkaian kejadian. Poin keempat, luka fisik dan psikologis. Menimbulkan cedera fisik nyata dan trauma mental yang mendalam. Poin terakhir, pembatasan kebebasan, mengunci pintu dan menahan korban, menambah derita dan ketakutan korban. Baik, izin itulah presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.